Hai semuanya, saya Juliem dan selamat datang di kelasku. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi seri belajar kita tentang perulangan di bahasa pemrograman JavaScript ya teman-teman ya. Setelah pada video sebelumnya kita telah belajar salah satu jenis perulangan di JavaScript ya teman-teman, yaitu for. Yang mana for ini termasuk dalam jenis atau kategori counted loop ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi seri belajar kita tentang counted loop ini teman-teman ya. Di sini teman-teman yang akan kita pelajari yaitu ada yang namanya for ya teman-teman ya, for of, kemudian ada juga yang namanya for in seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya repeat nanti teman-teman. Nah, oke, teman-teman tidak usah bingung, ini saya akan jelaskan dan saya akan memberikan contoh cara penggunaan daripada for of, for in, dan repeat ini teman-teman ya. Sebelumnya saya mau jelasin dulu teman. Jadi for of dan for in ini beserta metode atau fungsi repeat ini bisa kita gunakan sebagai alternatif perulangan daripada si for ini yang telah kita pelajari pada video sebelumnya teman-teman ya. Oke, saya harap teman-teman sudah menonton video sebelumnya teman-teman agar teman-teman tidak bingung daripada penggunaan si for ini teman-teman ya. Sebelumnya yang akan kita pelajari dulu yang ini teman-teman ya, repeat atau yang disebut dengan metode atau fungsi repeat di JavaScript ini teman-teman ya. Karena ini sangat simple teman-teman penggunaannya. Kalau pada video sebelumnya kita menggunakan for seperti ini teman-teman ya. Misalnya kita buat variabel i yang nilai awalnya 0 ya teman-teman ya. Kemudian si variabel ini lebih kecil daripada 5. Oke. Kemudian variabel i-nya kita increment atau kita plus-pluskan teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa console log ya teman-teman ya. Si misalnya string hello kelasku teman-teman ya. Nah, kita gabungin dengan variabel i-nya biar nanti datanya kelihatan atau seperti ini deh. Misalnya kita buat enter. Biar datanya menurun ke bawah nanti teman-teman ya. Kemudian kita save dan kita lihat hasilnya di konsol browser kita. Ternyata yang nampil hanya satu baris ya teman-teman. Sebenarnya datanya ada 5 teman-teman ya. Bagaimana kalau kita menambahkan seperti ini teman-teman? Misalnya seperti ini, kita buat tambah variabel i-nya, kemudian kita save agar teman-teman bisa melihat datanya teman-teman ya, di looping sebanyak 5 kali teman-teman ya. Kenapa dimulai dari 0? Karena nilai i-nya diawali dengan 0 tadi kita berikan teman-teman ya. Sekarang kita coba menggunakan yang namanya metode atau fungsi repeat ini teman-teman ya. Untuk for-nya saya coba komentarkan dulu biar tidak dieksekusi teman-teman ya. Kita mau coba untuk melooping hello kelasku ini sebanyak 5 juga teman-teman ya, misalnya seperti itu. Tapi kita menggunakan metode atau fungsi repeat ini teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup menuliskan seperti ini. Console log isi yang ingin di looping, misalnya hello kelasku. Nah, kemudian titik, kemudian kita masukin metode atau fungsi repeatnya teman-teman ya. Repeat seperti ini, kemudian buka tutup kurung teman-teman. Nah, jadi si metode atau fungsi repeat ini mempunyai atau memiliki parameter di dalamnya teman-teman ya. Dan parameternya itu berupa integer atau angka teman-teman. Jadi angka ini berfungsi seberapa banyak ingin kita looping data ini nantinya teman-teman. Nah, di sini misalnya kita ngelooping 5 juga teman-teman ya. Misalnya kita buat seperti ini 5. Teman-teman bisa save dan kita lihat hasilnya di konsol browser kita teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat datanya sudah di looping teman-teman ya. Nah, biar dia turun ke bawah bisa kita tambahkan /n ini seperti ini teman-teman ya. Oke, save. Nah, teman-teman bisa lihat datanya di looping teman-teman ya, stringnya. Jadi seperti inilah penggunaan daripada metode atau fungsi si repeat ini teman-teman ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu alternatif jika kita ngelooping data string berupa string ya teman-teman ya, daripada kita menggunakan si for ini tadi teman-teman. Jadi dengan menggunakan repeat, kode atau script kita terlihat lebih singkat dan bersih teman-teman ya. Oke, jadi seperti itulah contoh penggunaan daripada metode atau si fungsi repeat ini di JavaScript teman-teman ya.
Nah, sekarang ini saya mau hapus dulu karena kita masuk ke dalam for of dan for in. Nah, yang pertama yaitu for of teman-teman ya. Nah, si for of ini juga bisa kita gunakan sebagai alternatif daripada perulangan for ini teman-teman ya. Dan si for of ini bisa kita gunakan untuk ngelooping data sebuah array teman-teman ya, atau data array lah seperti itu teman-teman ya. Cara penggunaannya sama atau tidak jauh beda sih seperti for teman-teman ya. Dan keywordnya juga dimulai dari kata for. Hanya perbedaannya parameter di dalamnya nanti teman-teman ya. Seperti yang saya katakan tadi, jadi for of ini bisa kita gunakan untuk ngelooping sebuah data yang data tersebut berisikan data-data array teman-teman ya. Misalnya di sini langsung saja teman-teman ya. Misalnya di sini kita punya variabel let nama hari ya. Datanya berupa array teman-teman yang di dalamnya ada nama-nama hari ya teman-teman ya. Di sini saya buat Senin, kemudian Selasa teman-teman ya, kemudian ada Rabu. Oke, cukup 3 aja teman-teman ya, sebagai contoh aja. Kemudian di sini kita bisa tulis for, kemudian parameternya ada 2 teman-teman ya, yaitu variabel data yang penampungnya nanti teman-teman ya. Nah, kita bisa tulis aja langsung di sini let hari seperti ini, kemudian of ya teman-teman ya, seperti ini of, baru data array-nya teman-teman. Nah, ini nama hari ya teman-teman ya, nama hari seperti ini. Oke, kemudian teman-teman tuliskan buka tutup kurawal dan statement yang ingin kita keluarkan nanti atau yang ingin kita eksekusi kita letak di dalam kurung kurawalnya teman-teman ya. Jadi parameternya ada 2 teman-teman ya, hari, kemudian ini data array-nya teman-teman. Nah, datanya ini akan disimpan atau ditampung di si variabel hari ini nantinya teman-teman. Nah, sekarang kita coba keluarkan datanya teman-teman ya. Kita keluarkan di konsol aja teman-teman. Jadi kita di sini bisa tulis console log variabel hari ini teman-teman ya. Oke, variabel hari, copy, kita pastikan di dalamnya. Kemudian teman-teman bisa save. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi data array-nya di looping atau ditampilkan teman-teman ya. Senin, Selasa, Rabu. Nah, jadi seperti inilah penggunaan daripada si for of ini teman-teman ya. Jadi saya ulang lagi, for of ini bisa kita gunakan untuk ngelooping ya, ngelooping data array teman-teman ya. Dan for of ini juga bisa sebagai alternatif daripada si for tadinya teman-teman, yang mana for itu sudah kita pelajari di video sebelumnya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itulah contoh penggunaan daripada si for of ini teman-teman. Oke, kemudian ini saya hapus teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir teman-teman, yaitu for in. Sebenarnya for of dan for in ini sama teman-teman ya. Sama tapi beda teman-teman. Kenapa saya bilang beda? Jadi si for of ini bisa kita gunakan untuk ngelooping data array teman-teman ya. Sedangkan si for in ini bisa kita gunakan untuk ngelooping data yang berupa objek teman-teman. Nah, misalnya seperti apa? Di sini kita bisa const data diri ya teman-teman ya. Kemudian di dalamnya berupa objek seperti ini ya. Jadi objek ini ada yang namanya key dan value teman-teman ya. Misalnya di sini kita punya key-nya nama seperti ini ya. Kemudian titik 2, value-nya apa? Misalnya Juliem. Kemudian data yang kedua misalnya pekerjaan, kita buat misalnya rebahan. Kemudian jenis kelamin ya. Kita bisa buat di sini laki-laki seperti ini ya. Data si objek ini ingin kita ulang, maksudnya ingin kita looping teman-teman ya, ingin kita keluarkan dengan menggunakan si for in ini teman-teman ya, sama seperti for of tadi teman-teman ya. Kemudian di sini kita punya variabel misalnya data, oke. Kemudian diikuti dengan kata in atau keyword in teman-teman ya. Nah, sekarang di sini kita ngambil variabel objeknya yaitu data diri seperti ini ya. Nah, kemudian kita keluarkan data dirinya teman-teman. Misalnya kita console log si datanya. Misalnya kita coba dulu teman-teman ya. Teman-teman save dan kita lihat hasilnya di browser. Nah, error teman-teman ya. Kenapa? Apa yang salah teman-teman? Jenis kelamin. Oh, maaf teman-teman. Harusnya jadi setiap properti yang ada di dalam objek itu teman-teman harus dibatasi dengan saya koma teman-teman ya. Nah, di sini kita salah teman-teman ya. Lupa menuliskan simbol koma teman-teman. Nah, kita save lagi dan kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat datanya nampil teman-teman ya. Nama, pekerjaan, jenis kelamin. Nah, ini keywordnya aja teman-teman yang nampil. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengambil si namanya teman-teman, maksudnya value-nya. Coba kalau kita pakai data diri ini teman-teman. Kita keluarkan data dirinya. Data diri. Kemudian bisa kita simpan dan kita lihat. Nah, nampil ya teman-teman ya. Nah, ini masalahnya yang nampil semua teman-teman. Kita maunya kan
cuman ngambil datanya aja teman-teman, bukan seperti ini. Nah, di sini coba kita buat, misalnya kita masukkan indeksnya atau key-nya teman-teman, maksud saya ya. Di sini kita bisa buat kurung siku teman-teman, kita masukin variabel data di dalamnya seperti ini ya. Kemudian kita save. Nah, bisa kita lihat Juliem rebahan laki-laki, jadi value-nya yang ditampilkan. Nah, kalau ingin kita gabungin misalnya seperti ini data ya teman-teman, kemudian kita tambahkan seperti ini. Di sini saya mau buat titik 2 seperti ini, kemudian baru saya tambahkan seperti ini, dan kemudian kita save. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi seperti ini penggunaan daripada si for in ini teman-teman ya. Nah, datanya sudah keluar sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman ya, sesuai dengan yang kita keluarkan memang. Nah, jadi seperti inilah penggunaan daripada for in ini teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Kita telah mempelajari yang namanya repeat, for of, dan for in ya teman-teman ya. Nah, pada video selanjutnya kita akan melanjutkan lagi looping kita terhadap bahasa pemrograman di JavaScript ini teman-teman ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.